Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumin nalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek ingkang mugi-mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan ingkang minulya menika kita badhe mengkaji tentang kedekatan para malaikat dumateng hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Yaitu mengingatkan napa ingkang sampun kita sampaikan wonten ing kesempatan rumiyin, yaitu malam Jumat wonten ing Kultum, yaitu pilih para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat sayang dumateng tiang-tiang yang beriman, dan mereka mendoakan orang-orang yang beriman. Yang kita sebutkan kemarin yaitu ayat 7 sampai ayat 8 saking surat Ghafir. Monggo kita mengulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang mengangkat arsy dan para malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih seraya memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma, wahai Rabb kami, rahmat itu kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka, maka ampunilah ya Allah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum
wahai Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan siapa yang saleh dari bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wonten dua ayat menika jamaah sekalian menunjukkan despundi kedekatan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang besar, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat yang diciptakan dari cahaya, yang mereka memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka para malaikat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala atau diciptakan oleh Allah dalam keadaan la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka adalah makhluk yang senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah jadikan para malaikat tidak memiliki syahwat. Allah jadikan para malaikat tidak memiliki pelanggaran, pembangkangan. Allah jadikan para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang paling taat, hamba-hamba Allah yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Ternyata para malaikat memiliki perhatian kepada orang-orang yang beriman. Mereka sayang kepada orang-orang yang beriman. Para malaikat senantiasa mengingat orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam ayat ini, bahkan ini malaikat yang paling besar, ya, yaitu malaikat yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kemarin dalam ayat kursi kita telah menyampaikan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala disebutkan la yaqdiruna qadrah, la yaqdiru ahadun qadrahu. Rasulullah mengatakan tidak ada seseorang pun yang dapat memperkirakan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin telah kita sebutkan, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang isinya adalah kalau sekiranya langit yang 7 itu dibentangkan, bumi yang 7 dibentangkan, disambung satu sama yang lainnya, maka dibanding dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, maka langit yang 7 yang dibentangkan, yang disambung-sambung, kemudian bumi yang 7 lapis itu disambung-sambung, tidaklah dia dibanding dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti gelang yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Ya, luasnya padang pasir adalah luasnya kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan luasnya langit dan bumi beserta seluruh isinya yang dibentangkan itu hanya seperti gelang. Kemudian perbandingan antara kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah seperti dengan perbandingan yang disebutkan tadi, yaitu kursinya Allah hanya seperti gelang, kemudian arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah seperti padang pasir yang tanpa batas, padang pasir yang sejauh mata memandang. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang paling besar, yaitu malaikat yang mengangkat arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Itu para malaikat yang mereka mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa man haulahu, dan para malaikat yang ada di sekitar arsy, yang berkeliling di sekitar arsy, dan bahkan di setiap langit. Seperti yang kita sampaikan kemarin, ya, bahwasanya langit berderit, langit bersuara, langit terdengar suara keretek-keretek. Keranten apa? Keranten tidaklah ada tempat sejarak 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amat begitu banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Langit penuh dengan para malaikat. Lah ini semuanya, ya, malaikat semuanya, sampai yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu tentunya malaikat-malaikat yang sangat besar. Disebutkan dalam surat Al-Muddatsir, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin, dan nanti pada hari kiamat itu yang akan mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang berjumlah 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, dan akan mengangkat arsy Tuhanmu di atas mereka yauma idin pada hari kiamat samaniyah, yaitu 8 malaikat. Para ahli tafsir mereka mengatakan, ya, adapun di luar hari kiamat, maka ketika hari kiamat arsy Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh 8 malaikat, maka para ahli tafsir ada yang meriwayatkan atau mengatakan bahwa selain hari kiamat arsy itu diangkat oleh 4 malaikat. Ada yang mengatakan tetap 8 malaikat. 8 malaikat sebelum hari kiamat, dan ketika hari kiamat juga tetap 8 malaikat, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boten sakit kita bayangaken des pundi agengipun malaikat-malaikat yang mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmiluna al-arsya, yaitu para malaikat yang mengangkat arsy, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji nama Tuhannya. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Inilah yang kita nanti-nantikan. Inilah kabar gembira yang kita harapkan, yaitu para malaikat yang sebanyak itu, yang sebesar itu, yang semulia itu, mereka semuanya meminta ampunkan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka bergembiralah wahai orang-orang yang beriman, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang dimintakan ampun oleh para malaikat. Kalau seandainya kita itu diminta ampunkan oleh seorang kiai, oleh seorang ustadz, oleh seorang soleh, ya, om yang mendoakan kita, tentu kita sangat bergembira. Didoakan oleh kaum muslimin, didoakan oleh orang-orang saleh, didoakan oleh seorang ustadz, didoakan oleh seorang kiai, ya, tentu akan lebih berbahagia lagi bahwasanya orang-orang yang beriman mereka dimintakan ampun oleh para malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka meminta ampun, beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmatmu, kasih sayangmu, ilmumu meliputi segala sesuatu.
faghfir lil ladzina tabu. Maka di antara ciri-ciri orang-orang yang dimintakan ampun oleh para malaikat adalah faghfir lil ladzina tabu, ya. Maka ampunilah ya Allah lil ladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat, ya. Bagi orang-orang yang bertaubat, subhanallah, ya. Dan orang yang bertaubat berarti mereka adalah pelaku maksiat, ya. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang pelaku maksiat. Maka ayat ini, berita ini adalah kabar gembira, ya, bagi mereka orang-orang yang masih berada di dalam kubangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka bertaubat, maka mereka akan mendapatkan istighfarnya para malaikat. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah ya Allah lil ladzina tabu, ya, bagi orang-orang yang mau bertaubat, ya, bagi orang-orang yang bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi kabar gembira ini jamaah sekalian, ya, tentunya bukan hanya buat orang-orang yang saleh, buat orang-orang yang bertakwa, buat orang-orang yang ahli ibadah, tetapi pelaku maksiat pun mereka diharapkan, ya, untuk segera bertaubat dan mendapatkan, yaitu istighfarnya para malaikat, ya. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah ya Allah bagi mereka orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan yang mereka yang mau mengikuti jalanmu, ya, mengikuti jalan Islam, mengikuti Al-Quran, mengikuti wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Al-Quran dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, amantu billah ala muradillah, aku beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wattaba'u sabilaka, dan mau mengikuti jalanmu. Maka malaikat juga mendoakan waqihim adzabal jahim, maka jagalah mereka ya Allah dari siksa neraka jahim yang menyala-nyala. Kemudian mereka pun, para malaikat, tetap berdoa. Mereka meneruskan doanya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Malaikat pun jamaah sekalian mengetahui keinginan kita semuanya. Malaikat menginginkan kebahagiaan yang sempurna bagi orang-orang yang beriman, yaitu para malaikat menginginkan mereka dimasukkan ke dalam surga tidak sendirian, tapi dikumpulkan bersama orang tua mereka, dikumpulkan dengan istri-istri mereka, dengan suami-suami mereka, wa dzurriyyatihim, dan dikumpulkan dengan anak keturunan mereka. Subhanallah. Ini para malaikat, ya, mereka paham apa yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat juga berdoa dalam ayat setelahnya, ya, setelah ditutup dengan firman Allah, innaka antal azizul hakim, ya, sesungguhnya Engkau wahai Allah
Ini para malaikat bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah dengan Asmaul Husna. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, para malaikat pun mendoakan yang berikutnya. Mereka mengatakan yang diabadikan dalam Al-Quran ini, waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka, jagalah mereka ya Allah dari kejahatan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, dan orang-orang yang engkau pelihara, yang engkau hindarkan dari kejahatan pada hari itu, maka sungguhnya engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang kita bahas adalah berkaitan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan-amalan yang menjadikan sebab para malaikat itu mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita, ya, adalah di antaranya selama kita mengerjakan salat atau kita menunggu qomat dikumandangkan atau kita berzikir setelah salat atau menanti salat yang berikutnya, katakan kita saat ini, ya alhamdulillah Allah menakdirkan kita, memberikan taufik kepada kita menanti datangnya salat Isya, ya. Ini juga termasuk amalan yang menjadi penyebab para malaikat itu mendoakan dan memintakan ampun untuk kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salatnya seseorang dengan berjamaah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi salatnya di rumahnya atau salatnya di pasarnya, di tokonya, dengan derajat yang dilipat gandakan menjadi 25 dhi'fan, yaitu menjadi 25 kali lipat, atau dalam riwayat yang lain 27 derajat, ya, 27 derajat. Kalau dalam hadis ini 25, memang ada disebutkan, ya, dua redaksi, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'. Yang demikian itu adalah di saat dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya, thumma kharaja ilal masjid,
kemudian keluar menuju masjid. Ini menunjukkan bahwa wudunya di rumah, ya. Dimulai dengan memperbaiki wudunya, memperbagus, menyempurnakan wudunya semenjak masih di rumah. Karena hadis yang menyebutkan wudunya dahulu diperbaiki. Idza tawaddoa, apabila dia telah berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, summa kharaja ilal masjid, ya. Kemudian keluar ke masjid, ya. Keluar ke masjid, jadi berjalan dari rumahnya menuju masjid sudah dalam keadaan suci, ya. Apalagi kalau keluar rumahnya berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah dan seterusnya. Di perjalanan berdoa zikir, yaitu zikir perjalanan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi basari nura wa sam'i nura, ya, sampai di masjid ada zikirnya. Kemudian melangkahkan kaki masuk dengan kaki kanannya ke masjid, ya, dengan kaki kanannya ke masjid dengan berdoa, ya. Doanya sudah ada ditempel di pintu masjid, ya. Begitu alangkah banyaknya pahala. Disebutkan dalam hadis ini setelah memperbagus wudunya di rumah, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, tidaklah mengeluarkan dirinya dari rumah, ya, tidaklah ada yang menjadi alasan dia keluar rumah menuju masjid kecuali hanya untuk menjalankan salat 5 waktu dengan berjamaah. Artinya keluarnya ke masjid bukan ada tujuan yang lainnya. Mungkin ditunggu seseorang di masjid, ada janjian bisnis di masjid atau yang lainnya, bukan, ya. Keluarnya dari rumah hanya dikarenakan untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ya. La yukhrijuhu illa shalah, tidaklah menjadikan dia keluar rumah kecuali hanya untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka Rasulullah SAW menjanjikan, mengabarkan dengan kabar gembira, lam yakhtu khutwatan, tidaklah orang tersebut melangkah dengan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali satu langkah tersebut akan menjadikan terangkat satu derajat untuknya, ya. Rufi'at lahu biha darajah, satu langkah itu menjadikan diangkat baginya satu derajat, dan satu langkah itu pula wa khutta anhu biha khati'ah, dan dengan satu langkah itu dihapus satu dosanya, dihapus satu kesalahannya. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa seseorang melangkahkan kaki ke masjid menjadikan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa dia melangkahkan kakinya ke masjid, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak langkah yang dia langkahkan, ya, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita nanti-nantikan dari doanya para malaikat, ya. Ternyata setelah kita sampai di masjid, disitulah para malaikat langsung mendoakan kita. Para malaikat langsung meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu Rasulullah SAW mengatakan, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka apabila seorang hamba tadi sudah melakukan salat di masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat senantiasa terus-menerus bersolawat untuknya. Dan solawatnya malaikat itu artinya adalah istighfar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Maka solawat di sini ada solawat dari Allah, ada solawat dari para malaikat, ada solawat dari kaum muslimin. Maka 3 solawat ini artinya berbeda. Solawat dari Allah yaitu pujian, Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau solawatnya para malaikat adalah mereka memintakan ampun. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, solawatnya malaikat ini yang dimaksud adalah bahwa mereka memintakan ampun, mendoakan kita, mendoakan orang-orang yang salat. Fa idza shalla lam tazadil malaikatu tusalli alaihi. Maka apabila seorang hamba itu melakukan salat, maka selama itu para malaikat bersolawat untuknya, madama fi musallahu, selama seorang hamba itu masih berada di masjid, masih berada di tempat solatnya. Ini bahkan menunjukkan ketika kita berzikir, sebelum kita meninggalkan tempat solat kita, karena Rasulullah mengatakan madama fi musallahu, selama seorang hamba itu menetap di tempat solatnya, maka selama itu pula malaikat mendoakannya, malaikat memintakan ampun untuknya. Subhanallah. Sekedar kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat, kita panjangkan, kita lamakan, kita tambahkan zikir-zikir yang lain, maka selama kita menahan diri, selama kita tidak beranjak dari tempat sholat kita, maka selama itu pula para malaikat memintakan ampun kepada kita. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita hendaknya bersabar, kita hendaknya bersemangat untuk sholat berjamaah di masjid dan berzikir, yang menjadikan selama itu para malaikat memintakan ampun untuk kita semuanya. Para malaikat mengatakan Allahumma sholli alaihi, ya Allah ampunilah mereka, ampunilah hamba-hambamu ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, rahmatilah dia, kasihanilah dia, kasih sayangilah dia ya Allah. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ternyata enggak pulang, tetap di masjid untuk menanti sholat yang berikutnya, ternyata dianggap tetap berada di dalam sholat. Rasulullah mengatakan wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara shalah, dan tidaklah salah seorang di antara kalian wala yazalu, saya ulangi, wala yazalu ahadukum fi salatin, dan salah seorang di antara kalian akan tetap senantiasa berada dalam kondisi salat, man tadzara shalah, selama dia dalam keadaan menanti atau menunggu datangnya waktu salat. Artinya seseorang itu ketika menunggu, ketika menanti datangnya salat, datangnya iqamah, maka dia sudah dianggap atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kondisi salat. Dihitung sebagai orang yang sudah melakukan salat, padahal hanya duduk, berzikir, mengingat Allah, menunggu datangnya waktu salat, membaca Al-Qur'an, atau bahkan hanya sekedar mengingat dosa-dosanya. Hanya sekedar mengingat Allah Subhanahu wa taala, menanti datangnya waktu salat, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yazalu ahadukum fi salatin man tadzara shalah
dan salah seorang di antara kalian itu sudah dianggap atau senantiasa dianggap dalam keadaan salat selama dia itu dalam keadaan menunggu salat, menanti datangnya waktu salat. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kedekatan para malaikat, ya. Sayangnya para malaikat, perhatiannya para malaikat terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin satu lagi, masih ada sedikit waktu. Amalan yang lain yang menjadikan para malaikat itu, atau amalan yang menjadi sebab para malaikat itu memintakan ampun bagi kita, mendoakan kita, ya, beristighfar untuk kita adalah ketika kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengucapkan sholawat, ya, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu pula malaikat akan mendoakan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dikatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya." Tidaklah ada seorang hamba yang dia itu bersolawat kepadaku, illa sallat 'alaihi al-malaikatu madama yusalli 'alayya. Ya. Saya ulangi, tidaklah seorang hamba itu bersolawat kepadaku kecuali para malaikat akan bersolawat untuknya selama dia bersolawat kepadaku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan para malaikat itu senantiasa mendoakan kita, bersolawat untuk kita, beristighfar untuk kita, maka di antara cara yang lain, amalan yang lain adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu salawat yang terpendek. Atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Atau salawat yang panjang, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maka hendaknya kita membiasakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada, di kesempatan-kesempatan kita berjalan, kita bekerja, maka kita mengiringi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, falyaqillal abdu min dzalika aw liyuksir. Maka terserah pada mereka para hamba mau sedikit atau mau banyak. Mau sedikit dimintakan ampun oleh para malaikat, atau mau banyak dimintakan ampun oleh para malaikat. Caranya hanya memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diantara amalan-amalan yang menyebabkan atau amalan-amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada para malaikat
untuk mengistighfarkan bagi kita, untuk mendoakan kita, untuk meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu bagi kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.